Shalom, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Kita akan sama-sama belajar pada saat ini firman Tuhan yang kita baca di dalam Kejadian pasal yang ke-39 ayat 1 dan 2. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar, seorang Mesir pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Ismail yang telah membawa dia ke situ. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Saudaraku, firman Tuhan hari ini adalah kelanjutan dari firman yang saya sampaikan minggu kemarin. Bagaimana Yusuf berani membayar harga untuk kebenaran tetap ada di dalam kehidupannya. Dan akibatnya dia harus dipenjara tanpa diadili. Dan tidak ada batas waktu yang ditetapkan bagi Yusuf untuk bisa menjalani hukumannya. Artinya sesuka-suka tuannya, mau dipenjara seumur hidup atau gimana, itulah nasib Yusuf. Tapi saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita mau belajar hari ini bagaimana orang yang mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya itu seperti Yusuf, dan dia harus bayar harga di penjara. Tetapi kalau kita lihat, Yusuf tidak pernah sendiri. Kalau kita lihat, Tuhan selalu campur tangan di dalam kehidupannya. Tuhan menyertai Yusuf pada saat dia dijual sebagai budak kepada Potifar, orang Mesir. Dikatakan di sini ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya, orang Mesir itu. Dan kalau kita lihat lagi di pasal yang ke-39 ayat 20 dan 21, lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Kita lihat pada saat Yusuf dijual sebagai budak, Tuhan menyertai Yusuf. Apapun posisi Yusuf saat itu, apapun pekerjaan Yusuf saat itu, Tuhan memberkati. Tuhan menyertai sehingga apapun yang dilakukan Yusuf berhasil. Pada saat Yusuf difitnah oleh istri Potifar dan masuk ke dalam penjara, di dalam penjara Tuhan menyertai Yusuf sehingga dia menjadi kesayangan bagi kepala penjara itu. Kepala penjara menyerahkan segala urusannya kepada Yusuf. Yusuf diangkat untuk mewakili dia, mengepalai para tahanan-tahanan. Di sini bisa kita lihat, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, orang yang memegang kebenaran di dalam hidupnya, perjalanan hidupnya disertai Tuhan. Apapun yang dikerjakan, Tuhan buat berhasil. Ini menjadi pelajaran buat kita, saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Betapa pentingnya mempertahankan kebenaran, betapa pentingnya kita berdiri di atas kebenaran, apapun situasinya. Karena dari situ, Tuhan akan menyertai kita dimanapun kita berada, apapun yang kita kerjakan, apapun pekerjaan kita. Seringkali kita melihat pekerjaan kita adalah pekerjaan yang kecil dan tidak menghasilkan. Tetapi saudara perlu tahu, apapun pekerjaan kita, kalau kita berdiri di atas kebenaran seperti yang dilakukan Yusuf, Tuhan membuat pekerjaan kita berhasil, karena Tuhan menyertai dan memberkati pekerjaan Yusuf. Kita akan baca di dalam Mazmur pasal yang pertama, ayat yang ke-1 sampai yang ke-3. Saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam.
Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, inilah yang dilakukan Yusuf di dalam kehidupannya. Walaupun sakit, dia harus menghadapi hidup yang dia jalani. Jadi budak, jadi tahanan, tetapi dia tetap mempertahankan kebenaran di dalam hidupnya. Dia tetap mempertahankan dia benar di mata Tuhan. Tuhan menyertai pekerjaannya. Tuhan menyertai apapun yang dilakukannya. Mungkin saat ini dengan wabah corona ini, saudara di PHK, saudara kehilangan pekerjaan, saudara mengalami penurunan omset dalam usaha. Tetapi yang Tuhan minta pada saat ini, tetaplah engkau berdiri di atas kebenaran. Karena dari situlah Tuhan akan menyertai kita. Tuhan akan memelihara kita. Bagaimana caranya? Mungkin kita di PHK. Tuhan tidak ingin kita menggerutu. Tuhan tidak ingin kita ngomel. Tuhan tidak ingin kita kecewa, marah-marah. Tuhan tidak ingin kita putus asa. Tetapi Tuhan ingin kita mengucap syukur dalam segala hal. Suatu saat Tuhan berkata, "Nak, lakukan ini. Lakukan pekerjaan ini." Dan kita taat untuk melakukannya. Dan firman Tuhan mau berkata, apapun pekerjaan kita, apapun yang kita lakukan, kalau kita benar di mata Tuhan, Tuhan akan buat berhasil apa yang kita kerjakan. Di dalam Mazmur dikatakan, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan dan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Yang kesukaannya, di antara pilihan-pilihan yang banyak, anak Tuhan yang berdiri di atas kebenaran lebih suka melakukan firman Tuhan, lebih suka menyenangkan hati Tuhan. Itulah yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan kita, supaya kita berhasil apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan, apa saja yang diperbuatnya pasti berhasil. Terima kasih, Tuhan memberkati.